Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, Ibu ingin membahas kembali materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem informasi keuangan. Jadi sebelum kita membahas mengenai sistem informasi keuangan, ya, kita perlu mengetahui bahwa fungsi keuangan itu biasanya berhubungan dengan arus uang yang ada dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Pertama, perlu diperoleh uang yang cukup biasanya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan. Contoh seperti kegiatan manufaktur, pemasaran, ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian uang atau dana yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan ini, ya, tentunya perlu dikendalikan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif. Di samping itu, ya, sebenarnya banyak juga elemen-elemen dalam lingkungan perusahaan yang berkepentingan dengan soal keuangan perusahaan, baik itu dari lingkup internal ataupun eksternal. Contoh seperti pemegang saham perusahaan, kemudian pemerintah, kemudian ada pemasok, kemudian misalkan ada anggota masyarakat keuangan dan yang lainnya, yang mana mereka itu memerlukan informasi mengenai masalah keuangan yang ada dalam suatu perusahaan. Sehingga di sini dikatakan bahwa sistem informasi keuangan ini merupakan suatu subsistem dari CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik itu yang ada di dalam perusahaan ataupun yang ada di luar perusahaan. Nah, di sini kan memberikan informasi. Nah, informasi ini biasanya ini disajikan dalam suatu bentuk laporan, baik itu laporan secara periodik ataupun biasanya berbentuk laporan khusus, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan si pengguna informasi ini. Begitu, ya. Ini mengenai sistem informasi keuangan. Nah, berikutnya ini adalah model dari sistem informasi keuangan. Seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, juga ada model informasi, ya, seperti ini. Nah, ini cuma berbeda input dan outputnya. Jadi untuk model sistem informasi keuangan ini juga memiliki input dan juga memiliki output, ya. Jadi seperti sistem informasi fungsional yang lainnya, di mana sistem informasi keuangan ini berisi subsistem input dan output. Nah, dua dari subsistem input, ya, seperti sistem informasi keuangan, ya, dan suatu sistem yang dikhususkan untuk mengumpulkan intelijen. Di sini juga terdapat pada sistem fungsional yang lainnya. Kemudian ada subsistem input yang ketiga, yaitu audit internal. Ini biasanya terdiri dari auditor, ya, auditor yang menganalisa dari sistem konseptual perusahaan, biasanya untuk memastikan apakah data-data keuangannya itu sudah diproses secara tepat, begitu. Nah, sedangkan untuk 3 subsistem output, ya, yang dapat mempengaruhi dari arus uang yang ada dalam suatu perusahaan, ya, kalau dilihat dari sini, di sini ada 3, ya, ada subsistem peramalan, kemudian ada subsistem manajemen dana, dan juga ada subsistem pengendalian. Nah, kalau mengenai subsistem peramalan atau yang disebut dengan forecasting, ini memproyeksikan
kegiatan jangka panjang perusahaan dalam lingkungan ekonomi. Kemudian kalau untuk subsistem manajemen dana itu biasanya digunakan untuk mengelola arus uang. Jadi menjaganya agar tetap seimbang dan positif. Nah, sedangkan kalau untuk sistem pengendalian ini memungkinkan bagi para manajer untuk menggunakan secara efektif semua jenis sumber daya yang tersedia dalam perusahaan tersebut. Begitu. Jadi seperti halnya sistem informasi fungsional yang lainnya, bahwa subsistem output ini berisi berbagai jenis perangkat lunak, di mana mengubah isi dari database ini menjadi suatu informasi gitu yang nantinya bisa digunakan oleh pemakai, ya, bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentunya. Itu ya, ini adalah mengenai model sistem informasi. Jadi memiliki tiga input, satu sistem informasi akuntansi dan dua subsistem, yaitu subsistem audit internal dan intelijen keuangan, dan memiliki tiga subsistem output, yaitu peramalan, manajemen dana, dan pengendalian gitu. Nah, kemudian mengenai sistem informasi keuangan itu sendiri, sebenarnya kita perlu mengetahui mengenai apa itu sistem informasi akuntansi dan apa itu sistem informasi anggaran. Ya, jadi sistem informasi akuntansi, ya, ini sebenarnya merupakan satu-satunya komponen input yang terdapat pada seluruh sistem informasi fungsional. Kalau kalian perhatikan pada saat kita membahas sistem informasi pemasaran dan sistem informasi manufaktur di pertemuan sebelumnya, ya, itu juga ada komponen input yaitu sistem informasi akuntansi, ya. Jadi bahkan dapat dikatakan di sini secara lebih mendasar itu sebenarnya sistem informasi akuntansi ini merupakan dasar, ya, merupakan dasar yang di atasnya nanti akan dibangun semua subsistem informasi yang berorientasi pada CBIS, ya, baik itu sistem informasi pemasaran, manufaktur atau yang lainnya, ya, yang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jika perusahaan ini tidak mempunyai sistem informasi akuntansi yang baik, ya, maka perusahaan itu tidak dapat berharap untuk memiliki sistem informasi manajemen atau sistem pengambilan keputusan atau DSS, Decision Support System, bahkan tidak berharap juga dapat memiliki sistem pakar yang baik, ya. Kalau misalkan tidak memiliki SIA ini, ya, atau sistem informasi akuntansi. Sehingga di sini dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi di sini menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Makanya ini kan fungsinya sangat penting sekali mengenai sistem informasi akuntansi. Jadi setiap perusahaan ini harus memiliki yang adanya sistem informasi akuntansi, karena ini nanti berkaitan dengan pencatatan atau pengolahan data keuangannya, begitu. Dan catatan yang dibuat itu untuk setiap transaksi itu nanti akan menjelaskan apa yang terjadi, kemudian kapan terjadinya, kemudian siapa yang terlibat dan berapa banyak uang yang terlibat, gitu, ya. Sehingga data-data ini nantinya akan dianalisis, ya, dalam berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dari sistem informasi manajemen. Jadi sangat penting sekali, ya, mengenai sistem informasi akuntansi ini. Jadi setiap perusahaan seharusnya ada, karena ini ada kaitannya dengan keuangan, gitu, ya. Kemudian kemudian untuk subsistem informasi akuntansi itu sendiri, ya,
di dalamnya itu ada bagian mengenai pemrosesan pesanan penjualan. Jadi bagaimana alur kerja dari pemesanan dalam suatu penjualan. Jadi ada kaitannya, biasanya kalau pemesanan penjualan ini ada kaitannya dengan pelanggan gitu. Jadi kalau misalkan pelanggan itu mau melakukan transaksi penjualan, sebelumnya ini biasanya melakukan pemesanan terlebih dahulu. Kemudian ada pemrosesan persediaan. Nah, kalau untuk pemrosesan persediaan ini biasanya berkaitan dengan barang masuk ataupun barang keluar gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa subsistem yang menangani perubahan dalam persediaan dan memberikan informasi mengenai pengiriman dan pemesanan kembali. Jadi kalau misalkan tadi ya ada pelanggan melakukan pemesanan barang, nah nanti barangnya nanti bisa dikirimkan. Kemudian kalau misalkan ternyata stok atau persediaan barang yang ada di gudangnya ini sudah menipis, nah nanti bisa dilakukan pemesanan kembali ke supplier tentunya ya. Ini karena nanti yang dibahas sudah berbeda sistem ya, yaitu sistem pembelian. Jadi kalau untuk persediaan itu pasti ada kaitannya dengan dua hal, yaitu tentang penjualan dan tentang pembelian, karena ini berkaitan dengan stok barang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau berkaitan dengan stok, ini bagaimana barang keluar dan nanti bagaimana caranya barang masuk. Kalau misalkan barang keluar itu nanti ada kaitannya dengan sistem penjualan yang berkaitan dengan pelanggan ya. Sedangkan kalau nanti ada penerimaan barang, nah ini berbeda sistem. Nah, ini biasanya ada kaitannya dengan supplier. Supplier nanti akan memasok barang, ya ini nanti dikenal dengan sistem pembelian. Jadi kalau persediaan itu menyangkut dua hal ya, yaitu barang masuk ataupun barang keluar. Kemudian ada buku besar atau general ledger ya. Kalau buku besar, mungkin kalau kalian sudah belajar mengenai akuntansi dasar, nah salah satu siklus dalam akuntansi tersebut kan ada yang namanya buku besar ya. Jadi nanti ini ada postingan dari transaksi, nanti dibuatkan berbagai macam buku besar. Ada buku besar kas, buku besar penjualan, buku besar hutang, piutang, dan yang lain sebagainya ya. Di sini yang nantinya dari buku besar ini nanti kita bisa mengolahnya ya, sehingga nanti membentuk suatu neraca saldo sampai dengan laporan keuangan begitu ya. Oke, nah kemudian ada juga yang namanya piutang dagang ya, piutang dagang atau disebut juga dengan account payable. Nah kalau untuk piutang, masalah piutang di sini mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur. Kemudian ada pernyataan pelanggan bulanan serta laporan manajemen kredit. Jadi maksudnya kalau piutang, kalau kita berbicara mengenai piutang berarti ada utang-utang dari pelanggan yang belum terbayarkan. Seperti jadi nanti menyebutnya di sini adalah piutang. Oke, nah itu ya tadi mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, berikutnya adalah mengenai sistem informasi anggaran ya. Nah, kalau untuk anggaran ya, untuk proses penganggaran atau disebut dengan budgeting proses itu biasanya berisi sejumlah keputusan semi terstruktur gitu, dimana data pendukung yang diperlukan ya itu tersedia dalam bentuk catatan akuntansi historis gitu, tetapi banyak penilaian yang tetap harus diterapkan begitu untuk proses penganggaran ya. Kemudian makanya di sini ada 3 pendekatan yang dapat diambil
oleh perusahaan dalam menentukan anggarannya, yaitu ada yang disebut dengan pendekatan dari atas ke bawah ya, atau top down. Kemudian ada juga pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up, dan kemudian ada yang ketiga yaitu pendekatan partisipasi. Nah, kalau yang pertama di sini ya mengenai pendekatan dari atas ke bawah, itu atau top down ya. Berarti dari organisasi, divisi, departemen baru ke individual. Jadi di sini jika pendekatan dari atas ke bawah ini yang diambil ya, maka eksekutif perusahaan nanti ini yang akan menentukan jumlah anggarannya gitu, dan kemudian nanti menekankan bahwa jumlah tersebut itu nanti pada tingkat-tingkat yang lebih bawah, yang ada di bawahnya. Alasannya kenapa di situ? Alasannya adalah bahwa eksekutif ini memiliki pengertian yang paling baik biasanya mengenai tujuan dari jangka panjang perusahaan ya. Nah, nanti di sini dapat mengalokasikan dana yang mana memungkinkan perusahaan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan begitu ya. Namun gini, anggaran seperti itu ya kadang dipandang oleh para manajer yang tingkatnya yang lebih rendah itu sebagai kadang tujuannya yang tidak realistis gitu, kadang dipaksakan gitu oleh orang-orang yang tidak bersentuhan dengan tuntutan bisnis sehari-hari, karena itu tadi mungkin anggapannya dia tidak terjun langsung ke bawah, sehingga ada anggapan seperti itu gitu ya. Kemudian kalau misalkan jika pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up, berarti kan dari bawah, dari individual, departemen, divisi, organisasi ini yang digunakan, maka proses anggaran itu dimulai dari tingkat organisasi yang paling bawah dulu, kemudian naik ke atas gitu. Nah, di sini logikanya adalah bahwa orang yang berada di tingkat lebih rendah ya, ini lebih dekat pada tindakan dan paling baik untuk menentukan kebutuhan dari sumber dayanya. Namun ya, logika ini sering mengabaikan dari eksekutif gitu, yang beralasan bahwa manajer tingkat bawah itu akan meminta jumlah dana yang besar yang kadang mungkin tidak realistis begitu. Nah, sedangkan kalau untuk pendekatan partisipasi ya, di sini setelah mendengarkan penjelasan Ibu dari dua pendekatan ini ya, dan dari dua pendekatan ini karenanya masih ada kelemahan ya, baik itu dari pendekatan dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas ya, maka praktek yang umum biasanya adalah mengikuti proses penyusunan anggaran secara partisipasi gitu. Ini berarti bahwa orang yang akan menerima dana ya itu akan berpartisipasi dalam menentukan kebutuhan dari dana itu sendiri gitu. Nah, ini nanti merupakan pendekatan yang disebut dengan give and take gitu. Jadi dengan manajer pada berbagai tingkatan itu nanti akan melakukan perundingan, kemudian untuk mencapai anggaran yang memuaskan semua pihak gitu. Jadi manajer tingkat menengah ini sebenarnya yang paling berperan penting dalam proses ini, karena dia memberikan pandangan jangka panjang gitu dari eksekutif dan kebutuhan segera dari manajer tingkat yang lebih rendah begitu ya. Jadi ini ya penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut ya mengenai proses pembuatan anggaran. Nah, kemudian mengenai dari output sistem informasi keuangan tadi ada 3 subsistem ya, mulai dari subsistem peramalan, kemudian ada manajemen data dan pengendalian. Secara globalnya tadi sebenarnya sudah Ibu jelaskan masing-masing mengenai subsistem peramalan, manajemen data dan pengendalian.
Nah, ini yang pertama kita bahas kembali, yaitu subsistem peramalan. Kalau subsistem peramalan ya, jadi istilah peramalan. Peramalan itu atau disebut juga dengan forecasting ya. Forecasting ini sebenarnya merupakan salah satu kegiatan matematis yang tertua dalam usaha bisnis gitu. Jadi sebelum peramalan itu dilakukan dengan menggunakan komputer ya, itu peramalan sebelumnya itu menggunakan dulu alatnya itu yang dinamakan kalkulator meja. Jadi ada yang disebut dengan kalkulator meja. Nah, kemudian muncul berkembang lagi sehingga muncul yang namanya komputer. Nah, komputer ini nanti memungkinkan peramal nanti untuk membuat perhitungan secara lebih cepat dan mudah gitu. Jadi dalam menentukan kontribusi yang dapat dilakukan peramalan pada perusahaan, maka kita juga harus mengingat ada 3 fakta dasar dalam pemikiran, yaitu ini ya, ada proyeksi dari masa lalu, ada keputusan semi terstruktur, dan juga tidak ada peramalan yang sempurna ya. Jadi kalau tadi fungsi dari subsistem peramalan tadi adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan terproyeksi dalam bisnis. Nah, mengenai 3 fakta dasar ini, yang pertama adalah proyeksi dari masa lalu. Untuk proyeksi dasar dari masa lalu ini, jadi dikatakan kalau untuk dasar terbaik dalam memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan adalah ya, dasarnya ya, untuk memperkirakan apa yang terjadi di masa depan, dasarnya adalah dengan melihat masa lalu gitu maksudnya. Jadi semua jenis peramalan itu mengikuti pendekatan ini biasanya. Jadi inilah alasannya mengapa sebenarnya data akuntansi itu juga sangat penting dalam peramalan, karena data akuntansi memberikan data historis. Jadi kalau dengan melihat data akuntansi, kita bisa melihat historinya, datanya ya, mulai datanya itu sebelum diolah ya, kemudian ada transaksi, dari transaksi kemudian diolah sehingga nanti terbentuk suatu laporan. Nah, kedua adalah di sini ada keputusan semi terstruktur. Jadi keputusan semi terstruktur itu maksudnya ini keputusan peramalan itu merupakan contoh yang baik dari jenis keputusan semi terstruktur yang didukung oleh DSS atau sistem pendukung keputusan. Ya, jadi keputusan tersebut nanti didasarkan oleh beberapa variabel yang biasanya itu dapat diukur dengan mudah dan beberapa yang sebenarnya tidak dapat diukur. Nah, kemudian yang ketiga ini ada fakta dasarnya adalah tidak ada peramalan yang sempurna. Maksudnya maksudnya adalah paket peramalan ini biasanya secanggih apapun ya, itu tetap tidak bisa memiliki akurasi 100% gitu ya. Nah, kemudian mengenai jenis peramalan ini ada 2, dibedakan jadi 2, yaitu ada peramalan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kalau untuk peramalan jangka pendek ya, itu biasanya dilakukan oleh area-area fungsional gitu. Dan untuk fungsi pemasaran ya, biasanya itu memproyeksikan misalkan untuk penjualannya untuk masa depan yang singkat, misalkan 1 atau sampai 3 tahun misalkan, nanti bagaimana. Nah, kemudian semua area fungsional itu biasanya menggunakan ramalan penjualan itu sebagai dasar untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkannya untuk mendukung dari tingkat kegiatan yang nantinya akan diproyeksikan. Jadi biasanya kalau jangka pendek itu melihatnya yaitu berdasarkan penjualannya ya, ramalan penjualannya itu nanti bagaimana untuk kedepannya. Nah, kalau untuk peramalan jangka panjang itu biasanya dilakukan oleh suatu area selain
pemasaran ya. Kemudian oleh fungsi finansial atau juga bisa suatu kelompok khusus ya yang hanya mempunyai tanggung jawab dalam perencanaan. Biasanya beberapa perusahaan besar itu memiliki kelompok perencanaan yang strategis yang biasanya melapor pada tingkat eksekutif. Nah, ini berikut ini sebenarnya Ibu sudah jelaskan ya mengenai tadi ya yang sudah Ibu sampaikan mengenai tiga fakta dasar ya dalam sistem peramalan tadi. Ada proyeksi dari masa lalu, kemudian ada keputusan semi terstruktur, kemudian tidak ada peramalan yang sempurna. Walaupun teknologi canggih sekali tidak bisa akurasinya itu sampai 100% biasanya begitu. Dan mengenai jenis peramalan tadi sudah Ibu sampaikan ya, ada peramalan jangka pendek maupun jangka panjang. Ini ya tambahan dari Ibu tadi. Kemudian nah di sini untuk metode peramalannya ini dibedakan menjadi dua. Ada dua metode, yaitu ada metode kuantitatif dan non kuantitatif. Biasanya kalau non kuantitatif ada yang menyebutnya dengan istilah kualitatif gitu ya. Nah, kalau non kuantitatif ini ada 3 yang perlu kita ketahui, yaitu mengenai teknik konsensus panel, kemudian ada metode DLP dan juga ada rapat elektronik. Nah, kalau misalkan yang pertama di sini mengenai metode peramalan kuantitatif ya, ini sebenarnya merupakan suatu metode yang tidak suatu metode yang melibatkan perhitungan data gitu. Jadi ini melibatkan adanya suatu perhitungan. Nah, biasanya yang sering digunakan itu adalah yang disebut dengan analisa regresi gitu. Jadi analisa regresi ini biasanya melibatkan mengenai pembuatan suatu hubungan antara kegiatan yang nantinya akan diramal yang disebut dengan variabel terkait dengan kegiatan yang lainnya yang disebut dengan variabel bebas. Nah, ini nanti bisa dipelajari lagi ya mengenai analisis regresi. Nah, sedangkan kalau untuk yang metode non kuantitatif ini kebalikannya. Jadi dia tidak melibatkan perhitungan data ya biasanya, tetapi hanya didasarkan pada penaksiran yang subjektif begitu. Jadi di sini nantinya peramalan ini mungkin tampaknya seolah-olah itu bagi manajer itu mencari yang mudahnya saja mungkin ya. Tetapi kadang peramalan semacam ini itu merupakan hasil dari pengertian yang mendalam mengenai bisnis karena pengalaman yang sudah bertahun-tahun begitu. Jadi nanti ada beberapa perusahaan itu telah membuat sistem formal yang memasukkan metode non kuantitatif. Nah, nanti 3 sistem formal itu apa saja? Yaitu tadi ada teknik konsensus panel, ada metode DLP dan ada juga rapat elektronik begitu. Nah, ini sebenarnya sudah Ibu jelaskan. Ini tadi ya, apa yang disebut dengan metode kuantitatif ya. Jadi metode kuantitatif itu melibatkan perhitungan data. Kemudian kalau yang non kuantitatif kebalikannya, dia tidak melibatkan perhitungan data. Nah, kemudian kalau 3 sistem formal tadi contohnya ada konsensus panel, metode DLP dan sistem rapat elektronik. Nah, apa yang dimaksud itu? Di sini juga sudah Ibu jelaskan. Jadi kalau metode teknik konsensus panel ya, ini biasanya terdiri dari sekelompok pakar yang secara terbuka itu nanti akan mendiskusikan faktor-faktor apa saja sih yang berhubungan dengan masa depan, dan biasanya nanti para pakar tersebut nanti akan bertemu dalam jadwal tertentu. Jadi nanti di sini ada
agenda untuk melakukan diskusi secara langsung ya, secara tatap muka. Nah, di sini berbeda dengan metode Delphi. Kalau metode Delphi di sini melibatkan sekelompok pakar yang tidak bertemu secara langsung ya. Tapi di sini hanya menyerahkan sejumlah kuesioner yang telah disiapkan oleh koordinator. Biasanya nanti kuesionernya itu akan berlanjut. Jadi misalkan nanti si A sudah mengisi ini, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh si B. Kalau misalkan ada perbaikan, berarti nanti tinggal diperbaiki. Kemudian akan dilanjutkan dengan si C dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang ketiga yaitu tadi ada sistem rapat elektronik atau disebut juga dengan Electronic Meeting System atau EMS. Nah, ini merupakan salah satu contoh pendekatan yang yang digunakan untuk sistem pendukung keputusan kelompok atau disebut juga GDSS. Nah, EMS ini nanti akan memberikan keputusan yang biasanya berisi berbagai macam alat elektronik yang nantinya akan memudahkan komunikasi antar peramal seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai pembahasan dari output sistem informasi keuangan yang lainnya, yaitu subsistem manajemen dana. Ya, di sini fungsinya adalah untuk membantu pengelolaan aset seperti kas dan saham dengan manfaat yang tinggi tetapi dengan resiko yang kecil. Tujuannya adalah apa? Di sini yaitu untuk memastikan bahwa arus uang yang masuk itu melalui pendapatan itu harusnya lebih besar jika dibanding dengan arus uang yang keluar melalui biaya-biaya, dan memastikan bahwa keadaan ini stabil sepanjang tahun. Jadi sebenarnya dalam sistem manajemen dana ya, sistem manajemen dana ini dikenal dengan istilah yang namanya analisis arus kas atau cash flow analysis, yang nantinya ini akan menelusuri arus masuk dan arus keluar untuk setiap bulannya. Dan biasanya perangkat lunak yang digunakan nantinya untuk melakukan analisa ini itu disebut dengan istilah model arus kas atau cash flow model. Nah, model ini nantinya itu dapat diprogram sendiri atau juga dapat berupa perangkat lunak yang produktivitas perorangannya itu sudah ada ya, seperti spreadsheet elektronik, dan output yang dihasilkan ya atau yang ditampilkan itu biasanya bisa berupa dalam bentuk tabel ataupun grafik begitu ya. Ini ya untuk sistem manajemen dana. Dan yang ketiga ini adalah output yang ketiga yaitu subsistem pengendalian ya. Mengenai subsistem pengendalian ini memiliki fungsi yaitu dapat melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan itu terhadap pengeluaran dari modal yang diajukan. Jadi sebenarnya di sini manajer di sini itu memiliki tujuan operasional yang harus dicapai, misalkan seperti memproduksi atau menjual sejumlah atau senilai barang tertentu gitu. Dan nantinya di sini manajer biasa diberikan suatu anggaran operasi atau operating budget ya, yaitu jumlah uang yang tersedia untuk digunakan dalam memenuhi tujuan operasional tersebut ya. Makanya anggaran tersebut biasanya meliputi operasi untuk 1 tahun fiskal atau tahun finansial. Makanya ini harus dikendalikan juga ya, dan harus ada controllingnya. Kalau tidak ada controllingnya nanti bisa ini ya terjadi manipulasi data, apalagi ini berkaitan dengan keuangan begitu ya. Nah, makanya di sini ada yang namanya auditor ya. Auditor ini adalah
orang yang bertugas untuk memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Jadi apakah laporan-laporan yang sudah dibuatkan ya itu apakah sudah teruji kebenarannya atau belum gitu. Makanya di sini auditor itu bisa dibedakan menjadi dua, ada yang namanya auditor eksternal dan ada yang internal. Nah, kalau auditor eksternal itu biasanya bekerja untuk kantor akuntansi publik. Kalau internal itu biasanya yang dimiliki oleh perusahaan sendiri. Jadi auditor eksternal ya itu biasanya perusahaan besar ataupun kecil itu sangat bergantung pada auditor eksternal, karena untuk apa? Untuk mengaudit dari catatan akuntansinya supaya teruji kebenarannya. Jadi apa? Contohnya ini ya, auditor eksternal itu yang bekerja untuk kantor akuntan publik itu contohnya seperti ini, Arthur Andersen dan Price Waterhouse, seperti itu ya. Ya, jadi sebagai contoh itu ya ada laporan tahunan misalkan untuk pemegang saham ya. Contohnya misalkan kemudian untuk auditor internal itu biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang besar sekali itu biasanya memiliki yang namanya auditor internal ini ya, yang melakukan analisis itu sebenarnya sama persis dengan yang dilakukan oleh auditor eksternal, tetapi biasanya memiliki lingkup tanggung jawab yang lebih besar ya. Nah, ini ya sifat pekerjaan dari apa? Sifat pekerjaan dari auditor internal ini harus memiliki objektivitas dan independen. Jadi biasanya yang ditawarkan oleh auditor internal itu adalah biasanya mengenai objektivitasnya. Jadi mereka itu beroperasi secara independen dari unit-unit fungsional perusahaan gitu, dan tidak memiliki ikatan dengan perorangan atau kelompok dalam perusahaan tersebut gitu. Jadi untuk mempertahankan objektivitasnya ini, maka auditor internal itu biasanya menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional atas sistem yang mereka bantu untuk kembangkan. Jadi mereka bekerja secara tegas dalam kapasitas sebagai penasehat biasanya. Jadi mereka nantinya akan membuat saran-saran kepada manajemen dan manajemen nantinya memutuskan apakah nanti akan menggunakan saran tersebut atau tidak. Sehingga cara demikian maka auditor internal itu bisa bekerja dengan cara yang sama, hampir sama seperti analis sistem. Dan pengetahuannya ini juga pastinya diperlukan sekali ya untuk menjadi seorang auditor internal, itu dari pendidikan dan juga harus memiliki kemampuan khusus dan juga harus berpengalaman begitu. Nah, kemudian di sini mengenai posisi audit internal dalam organisasi ya. Jadi pada gambar ini itu menunjukkan suatu cara yang populer ya untuk menempatkan audit internal dalam suatu organisasi. Nah, nanti dewan direksi ini dia yang mencakup komite audit ini ya, nanti akan menentukan tanggung jawab dari departemen audit internal dan nantinya akan menerima sebagian besar laporan audit. Ini ya dewan direksi. Nah, kemudian untuk direktur dari audit internal ini nanti akan mengelola departemen audit internal dan biasanya nanti dia akan mengelola departemen audit internal dan nanti biasanya akan melapor kepada ini CEO ya, CEO atau CFO ya, Chief Executive Officer atau Chief Financial Officer.
Nah, CFO itu sendiri, kalau CFO itu sendiri adalah orang ya yang mengelola fungsi keuangan, dan biasanya dia memegang jabatan sebagai wakil presiden direktur keuangan biasanya. Dan penempatan audit internal ini cukup tinggi dalam organisasi untuk memastikan bahwa audit internal itu merupakan kegiatan penting dan menerima kerjasama dari manajer di semua tingkat yang ada, begitu. Jadi ini penjelasan mengenai posisi audit internal ya dalam organisasi tersebut, begitu. Oke. Nah, kemudian nanti di sini ada tugas buat kalian ya, yaitu kalian nanti silakan dikerjakan secara kelompok tugasnya, yaitu membuat proposal ya untuk melakukan suatu promosi sebuah produk misalkan yang akan dipasarkan. Nah, nanti isi proposalnya nanti bisa berisi mengenai tema kegiatan, tempat, tanggal, dan waktu pelaksanaan, kemudian tujuan kegiatan, sasarannya siapa, kemudian susunan acaranya bagaimana, dan rancangan anggaran dana kegiatannya nanti bagaimana. Nah, ini kalau pembuatan proposal seperti ini mungkin kalian dulu pernah belajar di mata kuliah entrepreneurship ya. Nah, mungkin kalian bisa mengadopsi dari sana gitu untuk tugasnya. Jadi nanti bisa kalian kembangkan lagi begitu. Ya. Oke, untuk materi mengenai materi ya mengenai sistem informasi keuangan ini sudah Ibu coba jelaskan. Jadi kalau misalkan ada yang kurang kalian pahami nanti bisa ditanyakan ke Ibu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.